Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah bertemu kembali dalam podcast di Masjid Agung Nurul Huda, Tapal Batas Wilayah Timur Papua, Kabupaten Kerom. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngobrol santai bersama bendahara Aidul Kurban pada tahun ini, yaitu Mas Iman. Mas, perkenalkan diri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman, salah satu penanggung jawab di Idul Adha, yaitu program menabung kurban, tabungan kurban. Di sini saya sebagai penanggung jawab bersama Ibu Murtiem, tapi pada malam ini Ibu Murtiem tidak hadir. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Eko. Oke, terima kasih. Selama ini kegiatan yang digagas Pak Irman dan teman-teman dalam tabungan kurban untuk tahun ini, prosesnya bagaimana, Mas? Untuk kita ikuti untuk tahun depan, mungkin bisa diceritakan dari awal ada rencana untuk tabungan kurban pada tahun ini. Alhamdulillah. Ya, oke, baik. Saya bercerita tentang pengalaman yang tahun kemarin. Tahun kemarin kebetulan program ini baru kami buat di Masjid Agung ya tahun kemarin 1447 ya. Yang mana lebaran kurban sudah lewat beberapa hari yang lalu. Secara mekanismenya untuk melaksanakan atau melakukan tabungan kurban, kita buka pendaftaran dengan estimasi anggaran sapi itu 17.500.000 kita bagi, karena ini tabungan. Jadi setiap bulannya setiap anggota atau jamaah yang ikut dalam tabungan kurban Masjid Agung Nurul Huda itu kita patok 250 lah, 240 sekian per bulannya dikali 11 bulan, karena dihitung satu bulannya itu kita sudah mulai mencari hewan-hewan kurban yang kiranya yang kiranya hewan kurban itu yang akan kita kurbankan di Masjid Agung Nurul Huda. Demikian. Selama ini yang kemarin bisa terkumpul berapa kelompok? Alhamdulillah dari tabungan kurban selama 11 bulan itu ada 3 kelompok. 3 kelompok dikali 7 berarti 14 tambah 7 20 sekian orang. Itu dari hasil kelompok yang menabung di dalam 1 tahun, artinya 11 bulan. Tapi ada pun yang kelompok tersendiri, artinya kelompok tersendiri itu menyusul H-14 atau 2 minggu sebelum lebaran. Ada kelompok-kelompok baru atau jemaah-jemaah yang ikut kurban di Masjid Agung. Jadi kita mengumpulkan hewan kurban pada waktu Idul Adha kemarin tanggal 27 Mei, kita berhasil mengumpulkan sapi berupa sapi 8 ekor dan kambing alhamdulillah 2 ekor. Dan kalau keseluruhan itu ada 10 ekor. Dari 1 ekornya dari Pemda, 1 ekornya dari Pemda Kabupaten Kerom, dan yang satunya dari Provinsi Papua. Begitu. Kendalanya selama ini seperti apa? Ada kendala atau
mungkin lancar-lancar saja atau mungkin seperti apa? Ya kalau soal kendala sih ada soal kendala. Artinya kendala itu ya kita sebagai penanggung jawab selalu mengupdate dimanapun waktunya, tetap kita selalu mengupdate berita terkini tentang tabungan kurban. Sesibuk apapun kita selalu update agar penabung atau jemaah-jemaah yang ikut menabung kurban bisa melihat, memantau kondisi tabungan kurban. Seperti itu aja sih kendalanya. Karena kalau bilang kendala sih bukan, tapi ya itu bukan kendala karena tantangan, itu tantangan. Karena siap berbuat berarti siap bertanggung jawab. Jadi selama ini bisa ketika bergabung ada grup tersendiri lah untuk kelompok kurban. Iya, kita buat grup tersendiri khusus untuk grup penabung tabungan kurban. Jadi sekecil apapun berita apapun kita masukkan dalam grup tersebut dan jemaah di dalam grup tersebut mengetahuinya. Demikian. Artinya transparansi di dalam hal-hal keuangan itu tetap kita angkat di grup. Jadi berarti ini bukan khusus untuk wilayah jamaah Masjid Agung atau wilayah Arso. Jadi untuk yang di luar distrik Arso mungkin bisa untuk ikut. Oh iya, yang sudah kami lewati atau yang sudah kami lalui kemarin itu bukan hanya di lingkungan Kampung Yohane atau Arso 2 saja. Bahkan ada yang dari luar Papua yang sempat ikut atau bergabung di tabungan kurban di Masjid Agung Nur Huda. Jadi tabungan kurban ini kita buka untuk umum. Artinya untuk umum itu jemaah muslim dimanapun berada, kami Masjid Agung siap untuk menerima dan bertanggung jawab menyalurkan hewan kurban yang sudah masuk di Masjid Agung Nur Huda. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin berarti terkumpul beberapa kelompok yang tersalurkan daging kurban untuk jamaah Masjid Agung atau di wilayah Arso untuk Kampung Yohane. Kita penyaluran hewan kurban kita bukan hanya di lingkungan Arso 2 saja atau di jemaah Masjid Agung. Kita sampai keluar dari setiap masukan atau usulan yang bisa kita cover sampai di luar kampung. Contohnya Kampung Bate itu termasuk distrik Arso. Nah, itu di Arso Barat itu termasuk kita juga mengcover hewan kurban ke sana. Jadi bukan hanya untuk lingkup Arso 2 saja, tapi keseluruhan di Kabupaten Kerong. Apabila ada laporan masuk dan bisa kami cover, kami dari Masjid Agung sampai di tempat tujuan. Ya alhamdulillah lah, berarti banyak bermanfaat, untuk lingkungan, terutama di lingkung Iwanain atau di luar Iwanain. Iya. Jadi alhamdulillah lah untuk penyaluran hewan kurban atau tabungan kurban ini, alhamdulillah yang telah berjalan. Hasil dari pemotongan daging kurban bisa tersalurkan untuk jamaah di luar Iwanain juga. Alhamdulillah. Jadi untuk tahun ke depan mungkin ada wacana atau seperti apa, atau yang sudah berjalan ini kita perbaiki lagi atau seperti apa Pak untuk ke depannya? Kalau untuk evaluasi pasti ada, karena setiap pengurus pastikan ada kekurangan, itu sudah pasti, dan kita akan evaluasi untuk program tahun berikutnya. Namun sampai dengan saat ini ya kami mohon maaf, kami penanggung jawab kurban belum ada kumpul-kumpul karena waktu yang bikin masih sibuk. Ya, maka dari itu nanti tetap kita akan berkumpul untuk mengevaluasi berjalannya program ini. Tapi alhamdulillah walaupun sudah
beberapa hari Lebaran berlalu sudah ada pendaftar 7 orang, berarti sudah masuk satu kelompok. Itu Lebaran belum ada 1 bulan, tapi ternyata antusias jemaah untuk ikut program ini sangat luar biasa. Jadi sekarang yang sudah ikut mendaftar di tahun berikutnya, di sekarang ini yang terdata itu ada 9 orang. Ya, itu berarti sudah termasuk satu kelompok lebih. Berarti langsung action ini ya, setelah pemotongan kurban langsung membuka kelompok-kelompok baru dan kita buka kelompok baru. Jadi untuk tahun ini keseluruhan yang tergabung dalam naungan Masjid Agung Nurul Huda, keseluruhan wilayah Yuwanen berapa ekor sapi atau berapa ekor kambing untuk keseluruhan Yuwanen? Kalau saya tidak salah ingat itu untuk khusus Kampung Yuwanain di hari kurban kemarin tanggal 27, sapi kurang lebihnya 31 ekor. Ya, 31 ekor, dan kambing kalau saya tidak salah ingat juga itu sekitar 6 atau 7 ekor. Ya, data yang yang kami punya seperti itu, mudah-mudahan tidak salah. Ya, seperti itu. Tapi itu semua dalam 30 sekian ekor sapi dan kambing itu tidak semua dipotong di masjid. Itu ada musola tersendiri. Artinya dengan musola memotong, kita di masjid juga panjangan tangan masjid, dan kita ringan juga di kita pengurus masjid juga ada bantuan agar semuanya bisa tercover dan kita bisa enak memantau dan gampang melihat mana yang belum tercover, kita yang bisa menutupinya. Demikian. Jadi berarti untuk pembagian hewan kurban, untuk daging kurban, berarti kesepakatan ketika mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh pengurus Masjid Agung Nurul Huda. Iya, betul. Sebelum masuk hari Idul Adha Kurban itu, kita sudah silaturahmi ke musola-musola yang kira-kira setiap berkurban, dan kita membuat satu aturan, artinya musola harus mengikuti apa yang masjid laksanakan. Contohnya pembagian kurban atau pemotongan hewan kurban itu kita membagi ketika 1 kilo berarti semuanya ikut pemerataan. Ya, agar semuanya rata, tidak mesti 1 kilo di sana ada 1 kilo sekian, tidak, semuanya rata. Jadi alhamdulillah musola-musola setuju dengan program atau gagasan yang dibuat oleh masjid. Jadi ya terima kasih kembali kita sampaikan untuk pengurus musola sebagai perpanjangan pengurus Masjid Agung Nurul Huda dalam rangka pemotongan hewan kurban atau pembagian daging kurban atas kerjasamanya. Mungkin ucapan terima kasih mungkin Pak Irman mungkin bisa sampaikan ke semua pengurus musola atau pengurus jalur yang ikut terlibat atau ikut membagikan daging kurban dalam kerjasama bersama Masjid Agung Nurul Huda. Saya sebagai panitia kurban tahun ini 1447 Hijriah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus musola yang mana sudah membantu meringankan pekerjaan kami, yang dimana yaitu penyaluran hewan kurban semuanya berjalan dengan baik, semuanya sesuai dengan harapan. Dan saya pesan atau kami pengurus atau panitia pesan pada pengurus musola, apabila kami dari pengurus berkunjung terus atau sering berkunjung ke masjid musola, jangan bosan-bosan menerima kami, karena kami di Masjid Agung ini selalu ingin mengetahui jemaah-jemaah kami di sana yang tidak bisa kami pantau setiap hari satu persatu,
dengan bagaimana caranya kita bisa tahu itu adalah lewat dari pengurus musola. Jadi harapan saya kerjasama, komunikasi selalu berjalan dengan baik masjid dan musola. Demikian. Oke. Jadi intinya kami atau yang disampaikan Bapak Irman tadi sebagai rasa ucapan syukur atas kerjasamanya selama ini dalam rangka pembagian daging kurban untuk tahun ini Pak Irman ya. Jadi sebagai bentuk evaluasi atau kesempurnaan, kami jauh dari kata sempurna. Betul sekali. Ya intinya untuk perbaikan dari tahun ke tahun mungkin kita akan memperbaiki itu dan untuk menjadi evaluasi kita mungkin atas kekurangan atau kelebihan, mungkin kalau kelebihan jarang, tapi kalau kekurangan mungkin pasti itu karena manusia. Pasti. Dan untuk itu, untuk tahun depan mungkin ada evaluasi yang mungkin perlu kami terima atau kritik saran mungkin dari pengurus musola atau pengurus jalur. Iya betul sekali. Panitia kurban, mari kita sama-sama evaluasi untuk menjadi lebih baik dalam pemerataan pembagian hewan kurban seperti itu. Iya betul. Karena kita juga sebagai manusia biasa, pengurus masjid khususnya, kalau bukan jemaah-jemaah yang mengkritik kami, kesalahan kami tidak tahu. Jadi jangan malu, jangan sungkan apabila ada kesalahan kami sebagai pengurus atau sebagai panitia apa saja, mau dikritik, kami siap dikritik dan sekretariat terbuka lebar, di mana apabila ingin menyampaikan sesuatu langsung dengan pengurus masjid, kami persilakan datang ke sekretariat masjid. Gitu Mas Eko ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita petik dari Bapak Irman. Apa yang menjadi harapan kita semua bahwa perbaikan dari hari ke hari, pelayanan dari Masjid Agung Nurul Huda atau semua pengurus Masjid Agung Nurul Huda sebagai bentuk apresiasi atau apapun kami ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat. Dan atas kurang dan lebihnya untuk semuanya, untuk warga Yuwanain atau jamaah Masjid Agung Nurul Huda, khususnya ketika ada yang terlewat mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, semoga ada yang terlewat dan kami mohon maaf. Ya. Kami mohon maaf. Mungkin sekian atau atas kurang dan lebihnya kami berdua mengucapkan banyak terima kasih. Oh ya. Kita lanjut ke topik TPQ ya Pak Irman. Alhamdulillah lah, walaupun kita dalam tahap membangun masjid, tapi kita pun tidak lupa dalam membangun spiritual untuk anak-anak generasi penerus kita. Jadi beberapa bulan kemarin kita sempat sepakat dari pergantian kepengurusan ketua TPQ yang alhamdulillah Bapak Irman sendiri sebagai ketua TPQ saat ini ya betul, ada wacana perbaruan pendidikan yang akan kita gagas sebagai bentuk memperbaiki pelayanan atau pendidikan yang ada di lingkungan Masjid Agung Nurul Huda. Mungkin bisa sambutan sedikit untuk wacana kedepannya pendidikan TPQ kita seperti apa? Mungkin monggo. Ya baik. Kita ini kan Masjid Agung Nurul Huda, jadi salah satu masjid yang barometernya kabupaten. Jadi walaupun kami masjid kita saat ini dalam pembangunan, kita tidak berfokus hanya ke dalam pembangunan. Jadi tetap berjalan seperti biasanya, bangunan masjid jalan, TPQ Nurul Huda tetap berjalan. Alhamdulillah kebetulan pada waktu pergantian ketua TPQ saya masih dipercaya untuk membawa TPQ
saya punya gagasan bahwa di masjid kita ini ada ruangan yang tidak terpakai, daripada kosong, saya buatkan ruang belajar untuk TPQ. Dan selama ini memang anak-anak TPQ kita itu tetap mengaji, tapi di dalam masjid, belum punya ruangan. Jadi pada waktu saya dipercayakan untuk pegang TPQ Pak Eko, ruangan itu saya lirik dan saya berniat akan membuat jadi ruang belajar untuk TPQ, walaupun tidak seindah atau semewah yang TPQ lain. Yang penting nyaman, tidak kena hujan, tidak kena panas. Kenapa? Saya berharap bahwa dengan kita gunakan tempat yang kosong, kita jadikan tempat belajar, kita pisah-pisah kita punya anak-anak TPQ, mungkin dengan cara itu kita bisa mulai bangkit sedikit demi sedikit, akan terlaksana apa yang kita inginkan. Artinya yang kita inginkan itu salah satunya adalah anak-anak kita yang mana dulunya masih bergabung dalam satu tempat, itu kan belajarnya kurang begitu maksimal. Tapi dengan adanya ruangan, mungkin ada sedikit perubahan mungkin dari SDM-nya, dari akhlaknya, seperti itu. Jadi ruangan yang kita bangun ini itu jujur saja kita sampaikan bahwa tidak mengganggu dari keuangan masjid. Itu kita ada cari jalan sendiri, ya swadaya, seperti begitu. Ya begitu Pak Eko. Oke, terima kasih. Jadi intinya untuk perbaikan kedepannya seperti kurikulum, mungkin apa yang akan Pak Irman lakukan untuk lebih maju dalam pendidikan kita, terutama tentang akhlak. Mungkin apa yang akan ditambahkan untuk pendidikan di kelas TPQ kita ke depan? Iya, dengan berjalannya waktu kita akan tetap membuat satu kurikulum, itu membuat satu kurikulum itu kita harus perlu guru-guru atau ustadz-ustadz yang punya ilmu masing-masing. Contohnya di Arso 2 ini kan banyak para ustadz, banyak ustadz. Mungkin dengan kita bisa merangkul mereka di Masjid Agung untuk mendidik anak kita, kira-kira bisa membuat salah satu program khusus yang mana kegiatan ini walaupun kita tidak mengambil setiap harinya, tapi ada hari-hari tertentu tergantung dari para ustaz dan ustazahnya. Jadi kurikulum ini nanti kita lihat dari kira-kira masukan dari guru-guru TPQ yang mana setiap harinya mereka selalu bersama-sama, itu nanti baru kita mulai pilih satu persatu. Dia di bidang mana, dia di mana, itu baru kita bisa. Kalau untuk saat ini ya artinya kita belum tahu pasti, saya belum tahu pasti, dan nanti akan kami berkomunikasi dengan guru-guru, ibu-ibu guru, para ustadz yang mengajar anak-anak kita, karena mereka yang paham seperti itu. Tentang keluhan dari ibu guru atau bagaimana pendidikan kita selama ini, ada kendala tidak? Alhamdulillah kalau soal kendala sih tidak ada. Kalau tantangan pasti ada. Ya, kalau kendala, kalau berbicara tentang kendala ini, ya anak-anak kecil ini yang kita didik memang itu tantangan dan tanggung jawab. Hal-hal yang bilang kendala apa itu, saya selama udah berapa bulan saya memegang TPQ, alhamdulillah tidak ada kendala yang kami hadapi. Ya, begitu. Memang untuk anak-anak sekarang ini, kecerdasan anak-anak ini sangat-sangat cerdas. Tapi mungkin memang berat kita itu tentang akhlak. Ya apapun memang intinya semua itu akhlak. Jadi pengembangan akhlak anak-anak kita ini yang dari kecil
kecil memang harus kita tanamkan bahwa ya intinya ilmu itu akhlak. Jadi buah ilmu itu adalah akhlak. Jadi untuk generasi anak-anak kita ke depan, yang lulusan TPQ Nurul Huda ini untuk memasuki jenjang-jenjang berikut, terutama yang kalau kelas 6 mungkin sudah masuk pondok pesantren, itu ada kendala atau mungkin siap atau seperti apa Pak Imam? Kalau untuk kendalanya sih tidak ada. Iya. Kalau persiapan, ya kita selalu siap. Intinya ketika masuk pondok pesantren itu tentang baca, tulis, iya, baca, tulis, ya. Tajwid itu sudah bisa ya? Ya, Sudah, alhamdulillah mereka sudah bisa. Ya. Contohnya anak saya, mana alumni dari TPQ Nurul juga, itu masuk di pesantren di Sentani, sempat ya dites dari ngajinya, tajwidnya, alhamdulillah lulus. Berarti kan kualitas guru-guru atau ustazah dan ustaz di masjid di TPQ Nurul Huda sudah sangat luar biasa. Seperti itu. Alhamdulillah lah, biarpun kita di ibarat di pelosok wilayah timur di pedalaman Papua, wilayah batas Papua, Kabupaten Keron. Untuk kita anak-anak kita ini kayaknya nggak ada kendala ketika masuk di pesantren karena nggak ada kendala. Alhamdulillah lah untuk anak-anak memang kecerdasan untuk anak-anak sekarang alhamdulillah bisa mengikuti daripada zaman-zaman kita. Dari guru-guru kita itu yang ada berapa orang Bapak Ibu? Untuk saat ini sudah ada sekitar 10 orang. Ya laki-laki 2, yang perempuan 8. Ya. Jadi semuanya sudah punya siswa, artinya sudah punya santri. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Jadi untuk santri kita sendiri saat ini ada berapa anak ya? Kalau saat ini santri kita ini, anak-anak kita di TPQ Nurul Huda ini ada 100 lebih, kurang ya hampir 200 lah. Iya, hampir 200. Ini sudah sangat luar biasa sih, banyak. Memang kalau dilihat dari santrinya, dari siswa yang ada, santri yang ada, memang kita sudah layak punya kelas. Kita sudah layak punya kelas. Iya. Alhamdulillah ya. Wilayah Yuwana ini sendiri ya bukan TPQ Nurul Huda saja, tapi beberapa pendidikan TPQ yang ada di Yuwana ini alhamdulillah untuk saat ini sudah berkembang ya Pak? Iya, sudah berkembang. Karena di TPQ di Yuwana ini, Kampung Yuwana ini bukan hanya di Nurul Huda saja, ada beberapa tempat masih aktivitas, artinya TPQ di jalur-jalur juga ada. Jadi tidak semuanya jamaah yang punya anak ngaji di masjid, tidak semua ada di masjid. Ada tempat-tempat lain di Kampung Yuwana. Jadi semuanya bagus. Iya, artinya nanti mereka pada kumpulnya di Masjid Agung itu pada waktu-waktu hari Jumat atau ada perlombaan. Ya, kita tinggal di kampung, itu baru terkumpul semua di Masjid Agung Nurul Huda. Jadi alhamdulillah untuk perlombaan, insya Allah lah mungkin tahun ini ada wacana untuk menyambut tahun baru Hijriah ini, ada wacana kita bikin perlombaan untuk meningkatkan antusias anak-anak belajar atau minat anak-anak lebih giat lagi untuk lebih ini lagi, itu ada wacana enggak? Insya Allah ada. Itu saya sudah ada wacana ke depan kita untuk menyambut satu suro ini. Mungkin ada kita buat kegiatan kecil-kecilan lah, nggak terlalu besar, kecilan. Mungkin lomba azan kah, lomba-lomba kaligrafi kah, tilawah kah. Yang penting ada kegiatan santri kita di TPQ sini untuk menyambut satu Muharram besok ini. Seperti itu. Itu sudah ada. Tinggal kami nanti rapatkan kegiatan susun sebagaimana mungkin, sebagaimana baiknya agar kegiatan yang kami rencanakan berjalan dengan baik. Dan mungkin perlu juga disampaikan bahwa harapan kita, mungkin harapan guru-guru lah, bahwa untuk ke orang tua wali santri itu seperti apa kerjasamanya mungkin karena ketika untuk saat ini ketika
kita sebagai orang tua, kepedulian kita hanya sebatas, oh anak-anak sudah ngaji, nggak pernah ditanyakan lagi di rumah atau seperti apa itu, untuk pesan-pesan kepada orang tua seperti apa? Ya, saya sebagai ketua TPQ ingin menyampaikan kepada wali santri kerjasamanya terhadap guru-guru dan ustazah atau ustaz di masjid, yang mana di setiap sore kurang lebih 2,5 jam atau 2,5 jam atau 3 jam lah anak bapak, anak ibu ngaji di sini. Pesan saya kepada wali santri, tolonglah kerjasamanya ini, kontrol anak ibu Ketika di masjid ya di tanggung masjid, jawab guru, guru, ketika di rumah ya, mari orang tua sama-sama orang tua mengawasi sama-sama mengajar. mengajar. Artinya di sore hari mengaji, kalau bisa orang tua yang di masjid tadi apa yang dibaca di rumah diulang lagi, seperti itu, agar anak-anak kita tidak lupa, terus selalu tersimpan di dalam memorinya apa yang diajari hari ini, besok dia masih ingat. Karena kalau diharap penuh TPQ itu waktunya juga sangat terbatas, karena mengajinya anak-anak ini kan cuma paling banter 3 jam lah, mulai setengah 4 pulang jam 5, karena setengah 5 sudah pulang. Jadi mungkin pesan saya sekali lagi kepada orang tua santri, bisa selalu pantau anak-anaknya, diulang lagi apa yang dibaca atau dipelajari di masjid, diulang lagi di rumah, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Bapak Irman tadi, bahwa pesan untuk kita semua wali santri, bahwa ketika di masjid oke lah tanggung jawab guru-guru TPQ, tapi ketika di rumah mari kita sama-sama mengontrol anak-anak kita. Ya, betul. Apalagi yang sudah menginjak anak-anak remaja itu yang perlu mungkin, karena kekhawatiran kita itu ya bukan berarti kita sebagai orang tua lepas tangan, tapi dengan adanya zaman yang sudah modern atau tentang HP ini kan sangat-sangat tergantung anak-anak, sangat berpengaruh juga ya itu HP ya. Sangat berpengaruh. Pak Eko, sorry, ini ada yang berkomentar bertanya. Pak, bertanya dari mulai dari anak. Jika kita ingin ikut menyumbang, tetapi langsung transfer ke rekening masjid tanpa konfirmasi, nggak apa-apa kan? Oh, alhamdulillah enggak apa-apa, bisa. Dan ya kalau saya sih sebagai pengurus masjid atau pembangunan, mungkin ketika ada konfirmasi alangkah baiknya, karena itu sebagai bentuk transparan kita untuk tanggung jawab kita kepada jamaah, mungkin seperti itu saja. Jadi walaupun tidak sebutkan nama, tapi nominal itu jangan menjadi, karena apa yang kita gagas beberapa tahun belakangan ini, bahwa transparansi tentang apalagi keuangan itu sensitif. Jadi bukan berarti kita enggak ini, cuman sebagai bentuk tanggung jawab kita pengurus masjid kepada jamaah, betul, supaya mengetahui itu, karena dia tahu sendiri tentang uang itu sangat sensitif. Seperti itu. Jadi bagi saudaraku dimanapun berada yang saat ini menonton live podcast kami ya, kami membuka untuk saudaraku untuk donasi jariah atau apapun melalui rekening atau cash, kami juga menerima itu. Sekretariat masjid selalu terbuka. Seperti itu Mas. Oke, lanjut. Jadi untuk perkembangan anak-anak kita ya alhamdulillah lah, untuk anak-anak kita ini kan di wilayah Diwanai sendiri sangat-sangat luar biasa perkembangan dari tahun ke tahun, bahwa memang pendidikan kita terutama TPQ ya alhamdulillah sekarang sudah bukan hanya di Masjid Agung Nurul Huda, ada beberapa TPQ dan musolah-musolah yang mengadakan pembelajaran tentang membaca Al-Quran. Iya, betul. Jadi kita bersyukur untuk itu,
Jadi kepada semua guru-guru TPQ, guru-guru musola yang ada di luar Masjid Agung Nurul Huda, kami sampaikan terima kasih dan tetap semangat lah. Ya, semangat. Intinya semangat, semangat untuk mendidik diri anak-anak kita, ya generasi kita. Karena mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita nanti. Seperti itu. Kita ini kan sudah ya sudah maghrib lah. Jadi mereka itu yang perlu jadi penerus kita ke depan. Iya betul. Ya mungkin ini saja lah. Bicara tentang anak-anak ini kan kita juga bicara tentang generasi berikut, yaitu anak-anak remaja ya. Harapan kita untuk anak-anak remaja ya, untuk anak-anak remaja kita, remaja Masjid Agung Nurul Huda ini, harapan kita seperti apa ya Mas Firman ya? Selama ini kan sudah terbentuk, tapi ya kendalanya pasang surut karena ketika anak-anak sudah menginjak lulus SMA, ada yang kuliah, ada yang betul. polisi kan. Untuk mengakali itu seperti apa ya wacana kita untuk ke depannya Pak Irman ya? Apa kita kumpul-kumpul atau seperti apa mungkin ada? Iya. Karena ini memang setiap generasi kan beda pola pikir. Pola pikir berbeda. Jadi bagaimana ini sebenarnya juga tanggung jawab kita sebagai amil masjid. Karena semuanya namanya masjid, musola, mana pasti punya remaja. Kami punya remaja ini ya mungkin saat ini lagi vakum, bukan vakum karena mereka nggak mau ke masjid, mereka lagi sibuk dengan kesibukan mereka. Ada yang kuliah, ada yang sudah jadi pegawai, ada yang sudah jadi tentara, polisi, jadi ya. Jadi sekarang ini ya, kita sekarang mengikuti, tinggal cari saja. Kira anak-anak muda sekarang ini maunya seperti apa? Agar mereka bisa kembali ke masjid seperti dulu, karena memang ini tanggung jawab kita, tanggung jawab kita sebagai takmir masjid. Karena kalau masjid tanpa remaja juga kan, aduh kayak gimana ya? Iya begini Mas. Atau ini ya, karena ketika sudah menginjak remaja atau seperti SMA itu Pak waktunya cuma sedikit, atau kita ini merangkul dari generasi anak-anak kita yang SMP itu ini seperti apa ya? Apa masuk akal atau seperti apa? Karena ketika SMP mungkin waktunya masuk panjang 6 tahun, tapi kalau sudah SMA kelas 2, kelas 3 itu pendek sekali ya? Iya, memang betul. Kita kalau mau merangkul anak-anak kita ini untuk remaja masjid ini memang harus kita mulai cari dari baru SMP lah, SMP kelas 8, ya, 9. Kita punya anak-anak SMP ini kan ya alhamdulillah banyak. Jadi mungkin kalau SMA ya tetap kita juga semua kita rangkul. Mau yang nggak sekolah pun kita rangkul. Maksudnya mari kita sama-sama datang ke masjid untuk membiasakan diri ngobrol di masjid. Insya Allah kalau kalian untuk kopi, kopi, kita bawa kopi, air ada. Bisa lah kita siapkan untuk kita ngobrol. Memang sekarang ini remaja-remaja kita ini memang sudah tempatnya udah beda-beda. Iya, beda. Jadi ya itulah tadi yang saya katakan tadi bahwa kita ini ya tanggung jawab kita sebagai takmir masjid. Kira-kira kita buat pola apa, strategi apa? Karena begini Pak Irman ya, saya tuh kayak masih remaja terus, karena sudah 50 Iya betul, iya betul sekali. Saya ini sudah ya menganggap diri saya masih muda. Masih remaja terus. Bahkan anak saya sekarang sudah. Kita masih remaja masih dulur. Jadi remaja. Ya. Iya di dalam kita beberapa kali masuk rekening masjid karena merasa pernah bagian dari APSO. Iya, terima kasih Mbak Isti. Terima kasih. Beliau sudah di Makassar Mas, dan alhamdulillah mungkin untuk komunikasi dengan ibu-ibu TPQ, karena beliau pernah terlibat juga untuk mengajar anak-anak TPQ dan beliau sudah menikah dan bertempat di Makassar. Jadi kami ucapkan terima kasih Mbak Istian. Terima kasih.
Iya bisa, ya bukan berarti untuk sombong-sombongan tidak, paling tidak sebagai bentuk tanggung jawab kita menyampaikan kepada jamaah kita aja. Mempermudah catatannya. Iya, mempermudah untuk catatan. Terima kasih selama ini sudah berkontribusi untuk Masjid Agung, untuk anak-anak kita di TPQ Nurul Huda. Ya, saya selalu, lancar selalu, berkah barokah. Beliau sudah di Makassar. Nah, Ini beliau menarik ini Pak. Kayaknya kita sudah bergeser ke bangunan masjid ini Pak. bisa. Ya intinya kita tutup dulu harapan kita untuk anak-anak remaja, mari anak, untuk adik-adik kita, anak-anak kita, mari kita kumpul-kumpul di masjid, membiasakan diri bersama di masjid ketika ada. Iya, tapi apa namanya Mas Eko? Remaja-remaja kita ini artinya tidak hilang-hilang begitu saja, tidak. Di mana pada waktu ada hari-hari besar yang dibuat di masjid, mereka muncul. Nah, hebatnya mereka di situ. Kagumnya saya juga mereka di situ. Jadi mereka tidak artinya tidak hilang-hilang begitu saja meninggalkan masjid. Karena beberapa kali saya amati dan sepertikan setiap kali ada kegiatan di masjid, entah itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, baru yang namanya kegiatan di masjid dari mana saja, pasti remaja dan remaja kita selalu hadir. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi kami sebagai orang tua atau pengurus masjid membuka ruang untuk anak-anak adik-adik kita. Apa yang akan kita harapkan ke depannya, apa yang kita kerjakan ke depannya. Iya, betul. Karena ya kita nggak bisa untuk hadir setiap hari besar saja. Jadi ketika 1 minggu sekali, mari kita ketika mau bikin kegiatan, apa yang mau kita bikin, mari kita kumpul, mari kita siapkan. Mungkin seperti itu. Karena tanpa remaja kita juga remaja terus ini sampai tua remaja terus. Jadi mari adik-adik, anak kita, mari kita membuka ruang apa yang bisa kita kerjakan untuk perbaikan kedepannya, untuk melayani di Masjid Agung Nurul Huda ini. Kami generasi tua ini sebagai pengurus masjid insya Allah akan memfasilitasi itu dan siap mendengarkan apa yang menjadi rencana atau wacana dari adik-adik semua untuk remaja Masjid Agung Nurul Huda. Mungkin seperti itu. Iya. Oke, Mas Firman, kita bergeser lagi ke bincang-bincang kita ngobrol santai ini, Mas. Oke. Untuk pembangunan Masjid Agung Nurul Huda ya. Iya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah 4 tahun 6 bulan ini alhamdulillah perjalanan pembangunan Masjid Agung Nurul Huda atas izin dari Allah. Pembangunan ini telah berjalan dan alhamdulillah tiada kendala dan bersyukurlah selawat serta salam lalu kita sanjungkan ke haribaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau ajaran beliau kita dimampukan untuk melaksanakan dan semoga suatu saat kita layak, orang-orang yang layak mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin. Oke, terima kasih. Jadi mengenai pembangunan Masjid Agung Nurul Huda sudah berjalan 4 tahun 6 bulan dan alhamdulillah sampai saat ini untuk lantai 2 sudah selesai ya. Selesai ya. Jadi kita sedang Masuk ke lantai 3 ya. lantai 3 dan alhamdulillah untuk kemarin kita lelang pahala kita juga terbuka untuk umum. saudaraku dimanapun berada yang kemarin sudah mendonasikan, kami ucapkan terima kasih dan sekarang kita bergerak di Rembalok. ring balak Itu lantai 3. lantai 3 sekaligus sebagai atap Masjid Agung Nurul Huda. Mungkin Itu sudah pembersihan itu Mas Eko ya. ya alhamdulillah sudah Mulai dari perakitan rembalok. ring balak sudah alhamdulillah sudah Ya. berjalan mungkin 20% lah, 25%. Yang rakitan untuk merakit rembalok itu. Dan kami sampaikan Pak Irman bahwa kami sebagai panitia pembangunan Masjid Agung Nurul Huda, alhamdulillah kebutuhan
besi 22 yang Iya, kemarin 22. estimasinya 230, alhamdulillah sudah tercapai. Jadi yang saat ini besi 16 yang Masih masih kurang. kurang, Oh, masih kurang. kurang Iya, lebih iya. 800 batang. Batang. Karena estimasi kemarin kita hitung dengan konsultan kurang lebih 1.500 dan saat ini kita masih kira-kira kekurangan 800 batang. 800 batang itu besi 16. Besi 16 yang Ulir. yang U420 bukan 280 ya. Berarti kita punya mesin ini ada pakai berapa jenis besi? Mas, oke. Jadi untuk pemakaian besi, untuk ring balok atas, dan atas itu ada besi 22 yang U420 dan besi 16 ulir yang U420 juga. 20. Jadi untuk bagel kita pakai bagel 10. Berarti ada 4 jenis besi ya? Macam besi. Iya. Jadi dengan apa namanya? Dengan besi ulir kan kita sudah tahu harganya itu sangat luar biasa. Iya, luar biasa. Karena di wilayah Papua besi 22 itu bisa mencapai 400 satu batang ya, satu batang. Kalau 16 kurang lebih 250 per batang. Mas Paiko ini kan aktif di apa namanya? Di pembangunan. Memantau, melihat, menerima barang, pulangan barang. Paiko kan pasti tahu. Saya ingin bertanya, apakah dengan kondisi atau keadaan keuangan kita saat ini ada kendala kah tidak kira-kira buat kekurangan barang-barang kita itu, artinya bahan-bahan yang kita cari. Karena kita kan sudah tahu saat ini kondisi negara kita atau ya, kabupaten dan petani juga kan saat ini, apalagi kita sudah dari sekian banyak biaya yang kita keluarkan ini untuk ke masjid kita ini kan paling banyak dan paling di apa namanya dikeluarkan itu kan dari jemaah-jemaah kita yang ada di situ. Apakah selama ini ada kendala kekurangan atau meningkat menurun? Kira-kira bagaimana? Alhamdulillah ya, karena kadang ada sesuatu yang memang kita nggak bisa jangkau dengan akal. Jadi Allah itu hukum Tuhan itu kadang nggak seperti hukum manusia yang 1 + 1 2 atau 3 kali 3 bisa 9. Jadi ya alhamdulillah lah bahwa Allah itu selalu mengajarkan kita tentang tawakal, tentang usaha. Jadi masalah hasil itu Allah sendiri. Dan alhamdulillah selama ini atas ridhonya juga, alhamdulillah diberi kelancaran oleh Allah dan dari estimasi pembangunan keseluruhan sekitar 20,900. Nah, alhamdulillah untuk saat ini sudah menelan biaya kurang lebih hampir 10 M ya. 9,8. Ya itu sudah termasuk M. Jadi alhamdulillah untuk yang kita dari awalnya 20 juta berani memulai ya semua atas izin Allah. Karena usaha itu ya Allah sendirilah yang menggerakkan juga. Iya. Ya, intinya kita alhamdulillah diberi sehat, Kesehatan ya, betul. diberi sehat dan bisa beraktivitas. Ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara, untuk para senior kita ya. Oh iya. Terutama untuk ketua pembangunan yang sangat luar biasa, konsultan yang sangat luar biasa. Iya, betul. Dari mekanikal elektrik yang sangat luar biasa, beliau ini ya orang-orang yang memang Allah tunjuk. Ya yang sangat Tunjuk harus hadir di Kerom. Ya, terima kasih Pak. Untuk membantu. Iya. Iya ya. Oh, Oke Mas Sidi. Oh iya. Jadi terima kasih Mas atas sarannya. Jadi kami selama ini juga selalu bekerja sama dengan aparatur negara seperti TNI atau Polri. Ya selama ini beliau selalu terlibat. Jadi seperti itu. Untuk pengecoran sendiri, pekerjaan pengecoran ini karena kita pakai red dimming, karena bukan berarti kita nggak berani pakai manual, tapi
kehati-hatian kita dalam pembangunan ini sangat konsultan sangat luar biasa. Iya. Jadi mungkin ketika kerja manual atau seperti pondasi mungkin kita masih Iya. bisa, atau perakitan besi, Perakitan untuk besi. itu masih bisa, tapi pengecoran selama ini kita memakai ready mix. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih sarannya. Jadi selama ini kita selalu masih bekerja sama dengan beliau-beliau para aparatur negara. Tapi walaupun kita pakai red mic di masjid ini pengecoran, tapi kan kita masih pakai tenaga juga, tenaga dari Jadi TNI, Polri kita pakai juga. untuk pemerataan atau meratakan cor-coran itu kita selalu melibatkan dari TNI, Polri, dari masyarakat, Ormas, jamaah ormas. Banser juga masuk. Banser, terima kasih Banser, selalu terlibat biarpun. Oh, iya, terima kasih Ketua Banser. Terima kasih. Jadi alhamdulillah lah selama ini ya kita. Jadi untuk perakitan bus ini kira-kira butuh berapa lama ini? Ya? Seandainya kalau tidak ada halangan, kendala berjalan dengan lancar, kira sampai dengan perakitan dan pengamalan dengan pengecoran itu kira-kira butuh waktu berapa lama ini? Ya. Apabila itu lancar-lancar saja. Mungkin 2 bulan ke depan kita sudah mulai membutuhkan bondek bondek. Karena kita nggak bisa ya untuk perakitan balok kita antero, tapi untuk pengecoran dak kita mungkin memakai 3 tahap atau 2 tahap pengecoran ya. Pengecoran karena kita untuk ini mengakali bahan atau itu yang bisa kita pakai kayak mal itu tadi ya. Jadi kita nggak biar bisa bermanfaat untuk 3 kali pemakaian, kita bisa 2 kali atau 3 kali pengecoran. Ya. Kalau perakitan besi untuk ring bala kita langsung atur. Iya. Nah, memang kita juga tidak bisa langsung ngecor 1 kali karena ya salah satunya ya tadi masalah dana. Ya, itu kan juga kita karena memang apa yang kita cor ini kan sangat luas dan memerlukan biaya yang sangat banyak ya. Iya. Memang harus perlu bertahap-tahap. Ya mungkin untuk wilayah Jayapura ini kayaknya terbesar Pak Iman ya. Iya, betul. Itu terbesar ya. Mungkin ya harapan kita sih semoga ini menjadi masjid yang penuh berkah. Amin, Karena amin. harapan kita generasi kita Ke depan, ini, harapan kita ke depannya itu wallahu a'lam, harapan kita semoga Masjid Agung Nurul Huda menjadi Islamic Center, media Islamic center Center, untuk iya, Islam betul. di wilayah Kabupaten Kerom Pak Iman. Kerom di tapal batas ya. Betul. Karena ini kan Masjid Agung ya. Dan memang kita harus bagaimana harus punya Islamic Center ya. Iya. Jadi ya kami ucapkan pula ke Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI, dari pemerintah Kabupaten Kerom, Ormas NU, dari yang lain, intinya kami sangat berterima kasih atas kerjasamanya, dukungannya, dan kami ucapkan banyak terima kasih karena nggak bisa kami sebut satu persatu karena memang antusias dari jamaah sendiri alhamdulillah besar, dan dari saudara kita yang ada di luar wilayah Arso atau Kerom sangat besar juga, jadi kami ucapkan terima kasih. Karena kita punya kita punya donatur ini kan ada yang di luar negeri ada yang ada di Amerika, ada yang dimanapun. Iya, sampai masuk ke sini. Dan kami membuka link untuk donasi itu bisa melalui rekening atau seperti apa. Jadi, kita punya media kan ada. Media kita juga ada. TikTok ada. Facebook media ada, selalu ada. Ya, Instagram juga ada. Instagram juga ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana kabarnya itu? Jadi bagi kaum muslimin dan muslimat yang di mana Anda berada, yang mau berdonasi, kami silakan. Karena selalu tercantum di setiap penayangan ada tercantum nomor rekening. Itu atas nama panitia pembangunan. Begitu ya Mas ya? Iya. Dan untuk kebutuhan kita ke depan bahwa ya
kayak besi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan besi untuk saat ini mungkin karena untuk besi 22 tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan kita untuk besi 22 kurang lebih 230 dan alhamdulillah sudah tercapai. Besi 16 kebutuhan kita 1.500-an, untuk mungkin 700-nya sudah masuk dan kita sudah rakit. Terpasang Mungkin kurang sekitar 800 batang lah untuk besi 16 yang U420, yang kualitas 420 seperti itu. Jadi untuk bagel kita pakai besi 10. Dan mungkin untuk kebutuhan selanjutnya yaitu wearmesh, karena ketika sudah perakitan ring balok, kita akan memulai memasukkan bondex baru masuk ke wearmesh. Iya. Jadi saya sampaikan pula untuk kebutuhan bondex untuk Masjid Agung Nurul Huda saat ini yaitu sekitar kurang lebih keseluruhan 400 lembar, Mas. Bondex bondex yang ya, dibutuhkan. Yang panjang Iya. 5 meter, untuk saat ini kita butuh 5 meter. Jadi itu satu bondex itu kalau estimasi harganya berapa ya satu bondex? Estimasi untuk harga di wilayah Papua, Papua kurang khususnya lebih Jayapura ya? 700, Pak Irman, ya. 700 per lembar. Karena yang 750 atau mungkin sekitar itulah. Karena untuk yang 6 meter kemarin kurang lebih 900-an, 800 sekian. Itu sampai di tempat. Sampai tempat ya, pengantaran sudah diantar. sampai. Oh iya. Dikali 400 bondex. Iya. Dan untuk wearmesh kita membutuhkan kurang lebih 240 lembar wearmesh. Iya, wearmesh untuk wearmesh besi 10. Besi 10 ya. Iya. Estimasi harga itu per lembar kemarin tuh kita yang lantai 2 itu kurang lebih 1.200.000 untuk wearmesh. Wearmeshnya 1.200.000 per lembar. Tidak jauh beda ya. Mungkin lantai 2 dengan lantai atas itu jumlah wearmeshnya nggak jauh beda ya. Iya, mungkin tambah sedikit karena Tambah untuk sedikit. lantai atas itu ada ruang kubah saja yang berkurang. Ruang kubah saja yang berkurang. Iya. Jadi ya alhamdulillah perjalanan masjid kita ini ada beberapa cara yang memang untuk penggalian dana dari teman-teman yang tim penggali dana yang sangat luar biasa. Betul. Semoga beliau diberi kesehatan terus. Amin. Karena beliau-beliau lah yang ujung tombak kita untuk kelanjutan pembangunan masjid ini. Jadi sangat luar biasa beliau-beliau, biarpun masih pakai baju seragam itu kayak orang tarik pajak, Herman. Iya. Kadang orang lihat takut lihat yang orang-orang pakai seragam tuh ngambil kotak amal kita di kios-kios. Tapi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kalau soal kita beralih ke soal kotak subuh ini, apakah ada penurunan atau kenaikan atau gimana? Ada kendala, ada yang berkurang, mungkin orang ada yang sudah pergi atau bagaimana? Kira-kira masih stabil seperti biasanya? Ya ketika ada kendala itu ya mungkin enggak. Pasti tantangan ada, kendala itu pasti ada. Ya intinya untuk toples subuh ini ya kayaknya hampir normal saja ya. Karena setiap kali penarikan itu, setiap laporan di Jumat sampai 20-30 juta itu hanya toples subuh saja itu. Dan intinya ya perlu kami sampaikan pula bahwa adanya sedekah subuh, kotak subuh ini bukan berarti untuk pembangunan saja, Pak Irman ya. Iya betul. Karena kita di samping ada pembangunan fisik, ada pembangunan non fisik mental, yang kita perlu kita perhatikan. Mungkin seperti itu bagi. Jadi untuk saudara-saudara yang punya kotak subuh, kita dana itu bukan diperuntukkan 100% untuk pembangunan. Jadi kita ada pembangunan sosial di luar sana yang mungkin nggak harus selalu kita siarkan karena harus ada yang kita jaga. Jadi insya Allah kami amanah untuk menyalurkan seperti itu. Dan saya juga merasa bahwa apa yang jemaah sudah memberikan kepada masjid itu, saya rasa mereka sudah artinya ikhlas mengelola. Mereka sudah, mudah-mudahan mereka percaya kepada kami atau mengurus semuanya masjid yang ada di sini. Karena ini adalah
penyambung tangan dari jemaah yang ada dah. Iya, iya. Kita. Ya intinya kami sebagai pengurus itu sebagai fasilitator saja Pak Irman. Betul. Jadi insya Allah lah kita selalu menjaga itu dan kami insya pun Allah. siap menerima kritik ataupun saran karena intinya kami sebagai pengurus masjid atau pengurus pembangunan ya bukan orang yang luar biasa karena kita juga manusia dan kita banyak yang mungkin nggak benar gitu loh. Jadi mungkin menurut kita bagus, Ya. tapi menurut jemaah tidak bagus. jadi kita selalu membuka diri, membuka ruang untuk sama-sama ketika ada masalah atau seperti apa, mari kita duduk sama. Dan alhamdulillah untuk permasalahan atau kendala di pembangunan, insya Allah masyarakat juga sangat-sangat mendukung Pak Irman. Jadi Sangat-sangat sekali mendukung. karena selama ini juga nggak, ketika kerja bakti luar biasa Luar juga. biasa antusias masyarakat kerja bakti di Masjid Agung ini, boy, tidak disangka-sangka juga ya. Begitu dengar kata kerja bakti, juga muncul berbagai macam muncul. Terkadang juga kita ada yang kita nggak kenal betul. Baru kita bertanya tinggal di mana, dari mana. Iya, berarti sebagai bentuk wadah silaturahim untuk kita umat muslim khususnya dan semoga menjadi berkah lah Masjid Agung ini menjadi berkah untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Kerom dan mungkin saudara kita yang non muslim pun mungkin bukan menjadi masalah bahwa masjid ini membawa keberkahan untuk semua umat, untuk semua makhluk yang ada di wilayah Kabupaten Kerom seperti itu. Karena masjid ini adalah rumah kita bersama. Mana yang kita tidak kenal, kalau sering masjid kita jadi kenal ya, toh. Begitu. Saling lihat, mengetahui, ya, itulah yang dikatakan masjid adalah rumah kita, rumah Tuhan, rumah Allah. Oke. Ditutup Mungkin ya. mungkin sampai di sini saja pertemuan kita, Pak Eko. Semoga ada waktu di lain kesempatan kita Bisa lagi ngobrol bareng ya. Kita ngobrol bareng lagi. Jadi mungkin sebagai bentuk apresiasi atau ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kami pengurus Masjid Agung Nurul Huda, panitia pembangunan Masjid Agung Nurul Huda, mewakili semuanya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, para sesepuh, bini sepuh, para ilmuwan yang telah berdonasi dengan pemikirannya, kami ucapkan terima kasih sangat luar biasa. Dan saudaraku yang dimanapun berada, kami ucapkan juga terima kasih. Kami masih membuka ruang, membuka donasi untuk kelancaran pembangunan Masjid Agung Nurul Huda. Semoga Masjid Agung Nurul Huda membawa keberkahan untuk umat muslim dan membawa keberkahan pula bagi yang non muslim di wilayah Kabupaten Kerom. Oke, terima kasih dan kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.